Halaman apa nih Pak Ustadz? Halaman Belum berapa? ya Pak Ustadz? Hah? Di halaman 13 Pak Ustadz. Wah, luar biasa. Bagus. Yang ditanyakan? Di halaman 13 itu ada kalimat wa anallaha yu'allimul insana. Dari kata, itu kata Ustadz ya. Tapi ada juga di halaman lain, alamallahul insana malam ya'lam. Nah, ini mana nih penggunaan kalau kata yu'alimu, kok kata dasarnya alima gitu loh Pak Ustadz ya. Kenapa? Bisa nggak? Wa anallaha alam alamal insan gitu Pak Ustadz. Kenapa yu'alimu gitu Pak Ustadz? Baik. Yang pertama halaman 13 ya. Iya Pak Ustadz tuh. Ada tulisan wa anallaha yu'allimul insan. Baris keempat tuh Pak Ustadz Arabnya Pak Ustadz. Halaman 13 baris keempat. Mana dia? Ini ya. Iya itu. Pertama, wa annallaha yu'allimu. Yu'allimu ini fil mudhari. Ya, Ya, dari kata 'allama yu'allimu. Ada tasdidnya. ya, Wazannya fa'ala Yufa. yufa'ilu. Artinya mengajarkan. Nyambung. ya. Betul. Terus kenapa enggak yu'alima gitu? Boleh nggak alama wa anallaha alamal insana? Pakai Kan tasdid atau artinya tidak? sama. Pakai tasdid. Eh, pakai Assalamualaikum tasdid Ustaz. alamannya boleh pakai tasdid alamannya. Oh ya boleh. Anallaha alamal insana. Kan kadang ada di Boleh. alamal insana malam ya'lam kan gitu Pak Ustaz. Iya boleh. Boleh pakai gitu ya? Boleh. Jadi ini kan contoh, ini menggunakan fiil mudhari. Iya. Sementara pada ayat apa namanya? Cuma apa ayatnya? Allamal Quran apa? Allamallahul insana ma lam ya'lam. Iya, Assalamualaikum. boleh dalam ayat menggunakan Waalaikumsalam. fiil mudhari dan ini menggunakan fiil mudhari. Boleh, Pak. Boleh Pak Nah, Ustaz ya? boleh nggak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu Emi ya. Baru masuk, maaf. Iya, Bu Emi. Bu Emi kemana upacara Senin kemarin? Baru ngaji, pulang ngaji. Iya, Ngajar bagus. bendera, Pak Ustaz. Ustaz, kalau jawabannya boleh, aman. Boleh ya. Terus ke Boleh. halaman 12 Allah Ustaz. alam. Halaman berapa? Halaman 12 12. Kenapa? mengenai kata kholako tuh Pak Ustaz. Itu Ya, kan di ayat nomor 6 ya Pak Ustaz ya. Nah, Itu kholakol insana. Nah, itu diterjemahkan, kalau kita terjemah satu-satu, kholako, menciptakan manusia. Tapi karena ada Al-Quran yang mengajarkan Quran, kholakol insan. Jadi harus disisipkan kata sambung yang gitu Pak Ustaz ya dalam menerjemahkannya ya Pak Ustaz. Kholakol insan yang sebenarnya tidak. menciptakan manusia. guru. Tidak. Ustaznya. Tidak ada yangnya tuh. Sebenarnya terjemahnya tidak ada. Ini halaman berapa Ustaz? Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allamal Quran mengajarkan manusia Al-Quran. Al-Quran. Iya, iya. Khalaqal insan menciptakan manusia. Lalu dalam ayat ada nggak terjemah yangnya? Dalam ayat Al-Quran yang Bapak baca. Ada atau tidak? Dulu Pak Ustaz. Apa maksudnya? Yang ini ditanyakan. Terus Untuk surat akhlakul insan. Dalam Al-Quran. ayat itu yang Bapak dalam Al-Quran yang Bapak pegang ada nggak terjemahnya yang? Dia menciptakan manusia Pak Ustaz. Nah Nggak iya, pakai ya. nggak ada kan yang? Hmm.
Nah, iya bener itu. Tapi kenapa nih? Di ayat sebelumnya, alamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Pak Ustaz, Yang sama-sama kan, sama-sama ayat yang mana? Ini ayat nomor 2. ada yangnya. Ada terjemahannya, yang telah mengajarkan Al-Quran. Wah, Alamal Quran. Ini kan isim mausul bukan nih, yang begini-begini Pak Ustaz. ya, jadi pelajarannya ini kompleks. Ar-Rahman Allamal Quran. Iya. Tuh Nah, tergantung i'rabnya nanti. Bisa i'rabnya Allamal Quran itu sebagai naat jumlah sehingga diartikan yang. Tuh, bisa dipahami. iya, iya. Kayak seperjam adjective clause, Pak. Meskipun tidak ada isim mausul, kalau dia sebagai naat jumlah, itu muncul artinya yang. Paham? Iya. Artinya memunculkan kata yang dalam bahasa Indonesia, versi Arabnya tidak harus ada isim Oh, mausulnya. Ya. Ada kalanya tidak ada isim mausulnya, tapi dia sebagai naat jumlah. Wah, naat jumlah itu apa, Pak? Itu pelajaran tinggi dah. Oke, begitu dulu dah jawabannya sementara, Pak Taufik. Ya, baik, baik Pak Ustaz. Makin dalam nanti semakin nyublak. Iya. Saya heran nanti bikin bikin Pak Galaxy Tab itu pusing. Ya Pak Ustaz, mundur lagi ke halaman 11 Pak Ustaz. Mundur lagi ya, weh. Rupanya Pak Taufik ini Terus, rajin baca. harus Bagus. baca, baca. terus ada ini Pak Ustaz dalam mencari akar kata. Ya saya tahu kan kalau akar kata kan polanya kan a gitu kan, koroa gitu Pak Ustaz ya. Kataba, tapi ada di satu kena alama, kenapa nggak alama? Alima gitu. Nggak pakai tasdid nih Pak Ustaznya. Alima, salim gitu. Salima. Kenapa dia nggak salama, alama gitu sesuai koroa gitu. Di sini di contohnya kan di halaman apa? Di halaman 10 dalam tabel tuh yang bawah tuh ada koroa gitu kan. Tapi di bawahnya alima Pak Ustaz. Nggak, Baik. gimana tuh Pak Ustaz? Ada salima lagi. Bapak masih ingat nggak catatan aku yakin hanya dia untukku kini. Masih ingat atau tidak? Masih, kalau itu masih itu Ustaz. Jadi nggak semuanya kata kerja mengikuti wazan hanya. Tetapi ada 6 itu tadi, Pak. Iya, iya. Qoro'a yaqro'u berarti hanya, betul, Pak Hadi. Iya, betul. Ya, Quran. Salima yas salima yas lamu berarti dia. Ya, Ya kan? ya, salim. Alima yang lamu dia juga. Artinya tidak semua Aku. wazan itu mengikuti wazan aku. Ada juga wazan aku yakin hanya dia Iya, untukku kini. Nyambung. Nyambung Pak Ustaz. Tapi apa bedanya alama sama alima gitu loh Pak Ustaz. Ini ada contohnya nih. Yang Alama. ini. Yang ini. Iya. Ini ada tasdidnya, Pak. Oh gitu. Tasdidnya berarti sulasi mazid. Sulasi mazid. Apa wazannya? Fa'ala Yufa. yufa'ilu allama Yu'allimu. beda wazan. Kalau tadi alima sulasi mujarad. Kalau allama sulasi mazid. Masjid ini tadi 4 huruf, tadi sebelumnya 3 huruf. Iya, betul. Bagaimana Pak Taufik? Sudah terjawab? Oke, Pak Ustaz sudah terjawab. Ada lagi? Nah, mengenai penggunaan allazi Dari yang mana? namanya alazina. Saya mau konfirmasi nih Pak Ustaz di halaman 10 nih, masih halaman 10 Pak Ustaz. Wah, iya luar biasa. Iya, Kalau alazi berarti dia tunggal ya, Pak Ustaz ya. Ya,
Allazi khalaqo samawati wal ard gitu kan ya Ustaz Hmm, ya. Kalau allazina Sama. jamak. yu'minuna berarti jamaknya gitu Pak Ustaz penggunaannya. Di Ya, istananya harus jamak juga. Allazina yu'minuna bil ghaib gitu ya. betul, Yu'minuna betul, gitu. betul. Betul ya Pak Ustaz ya? Ya, contoh Bapak betul itu. Kalau alladzi yu'minu, tapi kalau alladzina yu'minuna. Makanya dalam ayat coba alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi dalil muttaqin alladzina yu'minuna kan? Iya. Itu dalam ayat. Alladzina yu'minuna tidak yu'minu tapi yu'minuna. Yu'minuna. Sesuai dia, Pak. Iya, Sama. iya. Terus mundur kalau 7 Pak Ustaz di dalam tabel. Nah, ini kemarin yang waktu kita belajar nahu itu Pak Ustaz di harfil jar Pak Ustaz halaman 7 dalam tabel itu kan assalamualaikum warahmatullah kan gitu Pak Ustaz yang biasanya. Tapi kalau menurut teori kan setelah kata waw kan diikuti harokat kasroh tuh di kalimatnya. Nah, kenapa nggak warahmati ya Pak Ustaz? Ini wawnya waw atof atau waw apa nih Pak Ustaz? Di Itu harfil wawunya wawu jar atop. waw atof. Jadi nggak Atopnya kemana? Ke assalamu. Jadi gini Pak, nomor 2 assalamualaikum warahmatullahi, gitu kan? ya. Wawunya wawu atop, betul. Masalahnya yang mau diatop yang mana? Apakah Rahmat. kumnya dengan rohmati ataukah rohmatu dengan assalamu? Gitu kan pertanyaannya. Iya betul Pak Ustaz. Ya, jadi dia mengatop ini Pak. Tuh. Atau assalam ya Pak Ustaz ya. Ya assalamu marfu warahmatullahi marfu. Bukan rahmatu dengan alaikum. Maka kalau dia diatap ke alaikum berarti yang Bapak maksud ada rahmati gitu ya. Iya Pak Ustaz kan kita belajar teorinya begitu. Iya, tapi Bapak harus jeli juga. Jadi masalah konsep atop itu harus setara. Maksudnya setara. Kalau kata maktub alaihnya marfu, maka maktubnya marfu. Nah, sekarang jadi masalah adalah maktub alaihnya assalamu marfu, maka maktubnya juga marfu, yaitu warohmatu. Tapi kalau yang Bapak maksud adalah maktub alaihnya kum, berarti maktubnya adalah rohmati, kan gitu. Iya. Tapi itu salah, menyalahi menyalahi maksud. Masa kalian diatop dengan rahmat Allah? Nggak nyambung. Yang nyambung itu keselamatan dan rahmat Allah untuk kalian. Tuh, secara mana gitu, Pak? Bisa dipahami? Ya. Terus yang di atasnya itu Pak Ustaz, yang mengenai Ar-Rahmanir Rahim. Kata Rohimah ini sama penjelasannya dengan tadi ya, Alimah ya Pak Ustaz ya. Kata dasarnya Rohimah pakai wazan fa'ilah ini Pak Ustaz ya. Nah, ini wazan apa kira-kira? Ayo, Fa'ilah, fa'ilah ya, ya ulu. lalu disingkat menjadi dia. Ya, Betul Pak Hadi? Iya, dia. Oke. Iya. Udah, ya, pas. baik. Luar biasa ini berkat 17 Agustus. Merdeka Pak Ustaz. Habis kalau nggak dibaca-baca, kita bengong sendiri. Mumpung lagi belum sampai bingung banget Pak Ustaz. Itu bagus namanya 100 buat Bapak. Ntar duitnya dikasih sama Pak Opek. Makasih Langsung Ustaz. terus ini. Hari ini halaman berapa? 19. 19 lanjut. Baik, ini juga luar biasa. Kalau ditanya halaman TikTok itu berarti luar biasa. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19. Lanjutannya kemarin berarti. Iya. Ini Udah kan? jauh banget. Iya. Zoom-nya gede ini. Ini gini. Iya Ini itu. kan? Iya itu. Pertama kata kul. Apa artinya kul? Katakanlah Karena La. tidak tidak Ya. Anak. saya saya A'budu. menyembah menyembah
Yang menyembah siapa? Penyembah. Saya menyembah atau aku menyembah? Hmm. menyembah. Ta'buduna. Kamu, Apa yang kamu kalian sembah? Kamu sembah. Kalian menyembah. Abiduna. abidun, yang disembah, abidun mereka. Ya, kalian penyembah. Hmm. Penyembah. Kalian disembah. Antum. Kamu Kalian. sekalian, Ibadatukum. ibadahku, ibadah kamu kalian. Ya ibadah kalian. Ibadah kalian. Terus. Ya, why? Ya wahai, Ya, wahai. Huwa. Wah, dia. dia, Din. dia laki-laki, Dia agama, agama. Nama illa. Kecuali Al-kafirun. orang-orang kafir. Ilahun. ilahu kepada Allah. Allah. Ilahun apa artinya, Ilahun? Sembahan. Sembah. Sembahan. Tuhan. Oke. Baca dan terjemahkan. Ya, sekarang Pak Opik nomor 1. Hmm. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad dan apa yang Muhammad, wa ma Muhammad illa rasul. Muhammad hanya Muhammad illa rasul, hanya Muhammad rasul. Ya, Wa dan ma apa yang ya, Muhammad illa kecuali rasul. ya, maknya manafi. Jadi apa artinya? Bukan. Oh, manafi bukan mausul ya. Bukan ma'erat. Manafi. Jadi maknya Jadi wanya kalau dan, manafi artinya tidak. ya, wa artinya dan, ma tidak. Jadi dan tidak Muhammad kalau detailin illa kecuali rasul, utusan Allah. Muhammad Dan tidak bukan lain Muhammad kecuali Rasul gitu. kecuali Rasul. Kalau terjemah Maksudnya tadi Pak Taufik hanya matangnya tadi Muhammad. Muhammad hanya seorang Rasul. Iya, detailnya Betul begitu udah itu. artinya. Nomor 2, Hanya Pak Hadi. Pak Ustadz, dan bukanlah Muhammad kecuali Rasul gitu. Iya, itu bisa. Tapi kalau dijelasin lebih detail bahwa hanya Muhammad Rasul, karena kan bukan Muhammad Muhammad. hanya seorang Rasul. Tuh terjemah matangnya. Cuman bebas ya. Ya, Yang kan Pak, maknya tadi an-nafi Pak Ustadz ya, bukan mausul. Jadi Jadi kalau Ibu tidak. Bapak Jadi nanti belajar di tingkat tinggi, ada tingkat pelajaran balago, ada namanya nafi plus ila namanya. Nafi plus ilah. itu maknanya hanya. Tuh. Wama Muhammadun illa Rasulun. Muhammad hanya seorang Rasul. Tapi kalau terjemahan Nahu, Muhammad tidaklah kecuali seorang Rasul. letterlock banget ya. Iya. Kenapa Rasul? Rasul itu umum, Pak. Rasul itu presiden. Rasul itu macam-macam. Ya. Nomor 2, Pak Hadi. Ya, wala antum abiduna ma'abud. Wa dan la bukan antum dan bukanlah kalian abiduna penyembah dan bukanlah kalian yang menyembah apa yang aku sembah. Nah, Apa yang aku wala antum kalian bukan abidun penyembah. sembah. Maknya ma apa nih? Apa yang Atau ma nafi? apa yang mausul itu? Ya, Apa apa yang yang mausul? Apa yang aku sembah. jangan bilang ma'erot. Oh, Ustaz. Jadi kalian bukanlah penyembah apa Apa yang aku sembah. Mak di sini artinya apa yang. Bu Emi buka suaranya. Nomor 3 jawab. Isim mausul ya. Maknya isim mausul. Iya, nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. Iya, tuh dibuka dulu. Ya, nggak tahu ya bukanya ya. Oh, belum ada. belum dengar, Bu. Ya,
Nggak bisa. Ya, nanti dah tunggu. Sekarang kita beralih ke Pak Taufik dulu. Ya, Pak Taufik nomor 3. Allahul ladzi 'allamana ma lam na'lam. Apa tuh? Allah yang telah mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Iya, Iya. bagus. Bu Rina nomor 4. Wama ana minal musyrikin, dan apa yang kami dari orang-orang yang musyrik. Maknya di sini mak apa? Mak mausul atau mak nafi? Mausul. Maknya yang tepat Nafi, mak nafi, nafi. nafi. Kalau mak nafi jadi terjemahnya Dan saya bukan orang-orang yang musyrik. iya gitu. Termasuk saya bukan termasuk orang-orang yang Orang-orang yang musyrik. ya nomor 5 apa Bu Emi sudah mendengar? Nomor 5 silakan. Belum ada ya suaranya. Belum nongol bawah nih. Ya karena Ya itu hijau-hijau. ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la Iya, na'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. iya. Jadi ya ayyuhal kafirun wahai orang-orang kafir. La na'budu ma ta'budun. Kami tidak Menyembah Menyembah. ma apa apa yang Apa yang yang kalian tak sembah. turun kalian? ya gampang kan? Ma-nya itu jadi Maknya ma apa? Mak lampir. Istifham. Bukan tadi Ma apa Pak? apa yang Maknya Ma ma tak mausul, usul berarti. mausul, mausul. Ya, mausul mausul. ya. Mausul. Ya, lanjut ke Paupik. Baca dan terjemahkan kutipan ayat-ayat berikut. Rakam wahid. Ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Iya. Khaliqu kulli syai'in wa'budu. Yang menciptakan sesuatu, kuli segala sesuatunya, wa'buduhu. Sembahan padanya. Jadi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maksudnya Dia itu Allah. Khaliqu yang menciptakan, kulli syai'in segala sesuatu yang Dia ciptakan, fa'buduhu. Nyembahlah kepada Dia. Begitu. Ya, Maka sembahlah. pencipta khaliq kulli syai, pencipta sesuatu, pencipta Iya. segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia dia. itu Allah maksudnya. Oh ya, hu-nya kembali ke Allah, ke huwa. Huwa-nya kembali ke Hunya Allah. kepada Allah. Iya, begitu Baik, Pak Ustaz. betul. Nomor 2 Pak Hadi. La a'budu ma ta'budun. La bukan. A'budu aku menyembah ma apa yang kalian sembah. Mm-mm. La ta'buduna illallah. La tidak. La tak apa yang kalian sembah La-nya apa Pak? kecuali La-nya. ya. La-nya itu tidak ya. La tidak. Tidaklah Kalian kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. ya baik akan Pak Taufik nomor 3. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidak menyembah allazina yang kalian sembah min dunillah selain Allah. Qulillahu a'budu. Katakan, Maka katakan. Apa Ustaz? Kul itu katakan. Katakanlah bahwa Allah Hmm. yang saya sembah. Iya, baik. Berikutnya. Ya, Bu Rina nomor 4. Baik.
Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu sembahlah Rabbakumul ladzi, eh, Tuhan kalian yang khalaqakum, yang menciptakan kalian. Ya ayuhan nasu ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Iya, baik. Bu Emi, apa sudah keluar suaranya? Sudah diklik? Belum juga. Diklik itu yang gambar itu tuh. Gambar apa namanya? Kok bisa nggak keluar? Mikrofon. Enggak tadi itu ke apa ke mute itu. Mute. Tulisan mute. Tulisan mute-nya di unmute. Diklik. Belum ya? Nah, sebelum masuk Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Ya, Yang silakan nomor, sambil yang Bu nomor Emi 2 dulu. sama nomor 5. Ya, Yang nomor 2 la abudu, tanpa waw itu Pak Ustadz ya. Aku tidaklah menyembah, kan gitu Ustadz. Yang nomor 5 a'budu, sembahlah oleh nomor karya. 5 Tapi di sini dulu, ada Pak. A-nya nih Pak Ustadz. A-nya apa dengan aku nih Pak Ustadz. Kok jadi No- Nomor 5. singular ke jamak? Nomor 5 itu bacanya u'budu. Fil amar. Oh, Domirnya antum. U'budu. Betul. Sementara yang nomor 2 itu fiil mudhari'. ya kalau itu Iya. Domirnya kalau oh apa budu domirnya? oleh karya. Anak. Mana? Wazannya aku. Masih ingat aku. Fa'ala. Yaf'ulu. Iya. Betul. Abada ya. Ya'budu. Kalau saya jadi Ya, abudu. a'budu. Bagaimana? Sudah Yang terjawab? kedua Jadi itu terjemahannya kan sembahlah Allah Tuhan saya dan Tuhan kamu gitu ya Ustaz ya. Iya. Tuhan kalian. Maksudnya Tuhan kalian, Kalian. bukan kamu. Terus? Ya. Wa nahnu dan kami yang Wa nahnu lahu menyembah. abidun. Dan kami adalah yang menyembah Tuhan kalian, maksudnya Tuhan. Iya, wa nahnu kami ya kan penyembahnya. Tuhan kalian, maksudnya Wa Tuhan nahnu kalian. lahu abidun dan kami baginya adalah penyembahnya gitu. Ya. Baik, nomor 6. Balik lagi ke Apa? Saya Pak Ustadz ya? Ya, Pak Bu, kalau Bu Emi nggak ada, berarti saya nih. ya. Lanjut, Bapak. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah ya'lamu mengetahui wa antum la ta'lamun, dan kalian yang tidak kamu. Jadi Allah mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Wa ya'lamuna annallahu huwal haq. Dan dia maksudnya Allah ya, wa ya'lamuna annallahu huwal haq. Mengetahui semua Allah, semua yang dia punya. Nah, yang kedua, Jadi wa ya'lamuna dia atau mereka? wa ya'lamuna mereka Mereka mengetahui bahwa annallahu wal haq, itu semuanya adalah punya milik Allah, maksudnya. bahwa Allah Wal wal haq, haq. Dialah yang maha memiliki, yang menciptakan. apa hak artinya hak? Hak artinya punya Allah, milik Allah. Hak itu mah bahasa Indonesia. Hak Tanah ini hak milik Fahadi. Itu mah bahasa hak Indonesia. milik Pak Ustaz. Jadi apa kalau hak Wal di sini? Kepunyaan Allah. Yang maha apa? Memiliki. Benar, yang maha benar. Ya, hak benar. dan batil. Apa ini? Batil. Benar. Dia memiliki kebenaran. Mereka Benar. mengetahui bahwa Allah adalah yang benar. Kok maha benar. Paling benar. Silakan, Pak Hadi. Kalla saufa ta'lamun. Kalla. Kala itu Bukan namanya huruf jajar. begitu, Jajar bukan itu begitu ya, gertak. bukan Ada begitu. gertaknya. Kalla, bukan begitu. Saufa Jangan ta' begitu.
Ya kalau la saufa ta'lamun. Jangan begitu. Jangan begitu. Saufa, saufa. Saufa itu akan atau kelak. Dan kelak akan Oh, Kelak janganlah kalian, begitu. Telah akan ta'lamun. kelak kalian akan mengetahui. Tak- Ta'lamun ilmu yang mengetahui. Kalian telah mengetahui. Terus Summakala saufa ta'lamun. Summa. Sesungguhnya ya. kemudian Kemudian apa tadi? jangan begitu. Jangan begitu. Kelak Kelak akan ta'lamun. yang mengetahui siapa? kalian Kalian akan Oh, ya. mengetahuinya. Kelak kalian akan Coba ulang lagi, Pak. mengetahui. Yang 7, Pak. Ya kan Ustaz? Dibaca, diterjemah ulang. Kalau saufa ta'lamun. Summa kalau saufa ta'lamun. Jangan begitu. Karena kelak kalian akan mengetahui. akan saya lupa tadi ta'lam. Kelak kalian akan Maka mengetahui. kalian akan mengetahui. Jangan begitu. Kelak kalian akan mengetahui. Ya, Summa jadi kala. sebenarnya penulis mau membawa kita fokusnya pada kata alima ya'lamu begitu, yang warna biru. Ta'lamu kita mengetahui ya. Dari nomor 1 sampai 7 itu kan ada warna biru. Ya. Itu fokusnya ke Ya. situ sebenarnya. Pada kata itu yang diambil dalam ayat. Tuh, nyambung. Iya, tak. Baik. Sekarang jodohkan. Mau nanya nih Pak Ustaz. Ya, Yang nomor 6 itu sepertinya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, potongan ayat Al-Baqarah 216 tuh Pak Ustaz. ya. Bagus kalau Bapak hafal. Terus? Berarti kan kita pengen A, kata Allah, belum tentu baik bagimu. Yang kita tidak pengen si B, kata Allah, itu kemungkinan baik buat kamu. Nah, di situ baru muncul alat kata ini kan Pak Ustaz ayat ini. Ya. Allah mengetahui, kamu nggak tahu apa-apaan. Iya. Kira-kira gitu ya Pak Ustaz ya? Bisa, seperti bisa. Misalnya Pak Taufik, ya kan, pengen datang ke rumah Pak Satibi, naik Alphard baru. Dalam perjalanan bocor. Alphard baru bocor, Pak. Kata Pak Taufik, aduh, sialan ini. Saya ketinggalan ini kayak gini. Gak taunya 2 kilo ke depan terjadi kecelakaan. Tuh, Selamat jadi kan. amat jadinya. Andai kata Pak Taufik tadi mobilnya nggak bocor, bisa jadi Pak Taufik jadi korban. Mobilnya yang baru ditabrak dari belakang karena tabrakan beruntun. Ya. Kalau mobilnya kredit ada asuransinya. Asuransi kecelakaan tuh mobil. Kalau mobilnya cash keluar duit lagi. Itu kan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa begitu Pak ambil contoh? Bisa, namanya orang contoh. Dan banyak hal sebenarnya nggak harus begitu. Bisa dipahami? Iya Ustaz. Baik. Kadang-kadang kan kita ngotot tuh harus begitu. Padahal Pak Opik bersikeras pengen balik lagi ke muda. Waduh. Waduh. Jadi Pak Ustaz, yang tadi Pak Ustaz bilang tuh fokus pada kata yang bercetak tebal biru. Artinya itu kata fi'il yang bergandengan dengan domir ya Pak Ustaz ya. Enggak begitu, pokoknya kata itu yang alima ya'lamu yang disajikan dalam contoh itu, maksud penulis adalah banyak kata alima ya'lamu dan bentuk lainnya didapatkan dalam Al-Quran. Gitu. Ntar Bapak lihat summary-nya di indeks halaman terakhir. Setiap Oh, iya. bab itu ada indeksnya. Ya. Jadi ketahuan apa yang kita sudah pelajari itu ada di indeks di belakang itu. Oke, Pak? Ya, baik Pak Ustaz.
Nah, ini seram nih sekarang nih, jodohkan. Kalau ditanya man robuka, jawabannya Allahu Allah Rabbi. buka, Allahu Allahu Rabbi. Allah. Rabbi. Latihan buat dikubur ya pos satu. Apalin dari sekarang. Buka Pos satu Allah. ntar di sana tanya dikubur. Iya, ini jauh udah kali barat ujian, ini jawabannya udah Kasih dibocorin. bocoran nih. Ini kan Perlu Bapak. pelajaran paling terakhir dalam hidup nih Pak Ustadz ya. Iya, Pak Taufik harus menghafal dari sekarang. Ya, sekarang. Ntar Man kalau ditanya robuka. malaikat, jawab. Tanya kubur. Belajar itu kan latihan nomor 5, jodohkan. Man robuka. Jadi ditanya balik, mannya man apa malaikat? Karena man itu banyak. Bisa man Tuhan. usul, Allah. istifham, Allah man Rabbi. syarat. Gitu. Kalau ditanya man nabiyuka, Ya, Siapa Muhammad Nabi Nabi. Muhammad Nabi. Muhammad Nabi. Muhammad nabiyyi. Ma imamuka. Al-Quran imami. Al-Quran imami. Apa artinya imam? Ya, sebagai pemimpin imam. Pemimpin atau pedoman. pedoman. Yuk. Ma dinuka. Al-Islam Islam din. dini. Ya, gampang ini. Surga semua ini ahli-ahli surga. Pasti sono nggak bisa ngomong, nggak bisa omong. Salahnya Bapak nggak mau catatan. Lupa bawa contekan deh. Bikin catatan yang gede dan berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong catatan saya masukin. Di kain apa? Baik. Saya Pak Ustadz. Iya, enak kalau begitu mah Pak Opik lulus duluan loh itu. Waduh, Rupanya yang menjawab bukan mulut kita. Apa yang jawab? anggota tubuh kita. Ya kan? Yang jawab amal kita. Tuh. Pokoknya kalau yang jawab lisannya banyak Pak Taufik sama Pak Hadi udah lulus duluan dah. Kebohong. Iya. Gak tahu bocorannya. Sebab ada Pak yang bertanya begitu waktu saya ngisi taklim di mana ya? Di Pulau Mas. Pak, saya nggak ngerti bahasa Arab. Kalau ini pertanyaan Pak, iya emang pertanyaannya. Apa lisan kita yang menjawab? Enak kalau begitu mah Pak. Iya. Jangankan ditanya sama malaikat, kita ditanya sama polisi aja udah getar-getir. Pak Opik orang bener, orang baik. Langsung kalau ditanya langsung keluarin STNK udah. Tiba-tiba datang surat panggilan ke Polda. Udah takut duluan itu. Padahal bener. Kan gitu ya. Ada apa ya? Kok saya dipanggil sama Polda ini? Kasih hadiah. Padahal mau dikasih hadiah. Gitu. Kenapa hadiahnya? Karena nggak pernah melanggar lalu lintas mobilnya tuh. Umroh. Waduh. Ana muslimun, anta muslimun, huwa muslimun. Nah ini mufrad ya. Mufrad. Ya, tunggal. Tunggal. Artinya tunggal. Saya kan tunggal, anta tunggal, huwa tunggal. Nahnu muslimun, antum muslimun, Jamak. muslimun. Ini Jamak. jamak. Oke. Allahu Rabbi. Apa artinya? Allah Tuhanku. Hebat. Allah Tuhan Cari nih. Tuhanku. Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Atau dibalik. Rabbi Tuhanku Allah. Allah. Rabbi Allah. Rabbi Allah. Bisa dibalik nggak apa-apa. Tuhanku Allah. Iya. Allah Tuhanku. Iya. Sama itu nggak apa-apa. Boleh. Ada tanya? Baik. Kalau Robby-nya ditaruh di depan, harokatnya di fathah gitu Pak Ustadz ya. Tidak berubah. Jadi Allahu mubtada gini. Allahu mubtada. Rabbiyu itu khobar.
Sekarang dibalik. Robi mubtada, Allahnya khobar. Sama. Nggak usah berubah rokatnya. Sama. Ya Sama. Allah. Iya. Ditanya sama malaikat, man rabbuka? Jawab. Karena Pak Opik ditalkin. Jawab. Ntar kalau ditanya sama Tuhan malaikat, man rabbuka? Jawablah, Allahu Rabbi. Kan gitu sering ditalkin kan? Iya. Tulis taruh di jidat. Iya. Soalnya Pak Ustadz, itu yang tadi masalah Allah itu kan kalau Allahu sama Allahi juga kalau kadang-kadang nggak boleh sembarangan, kalau salah pengertian kadang-kadang. Iya, salah pengertian kalau i'rabnya salah. Penempatannya. Mm-mm. Kayak yang dulu Pak Ustadz ya, inama yakhsyallah min ibadihil ulama, bahwa ulama takut pada Allah. Tapi kalau jadi kan terbalik. Allah takut sama ulama. Beda hama di situ tuh. Ya, karena kalau dibaca dia sebagai fa'il. Berarti Allahnya Wah, yang iya, takut. ya itulah maksud saya tadi. Mm-mm. Nah, kan di Masa sini Allah dia takut sama sebagai ulama. mubtada dia. Sebagai mubtada. Mau Makanya, dibelakangkan juga Allahu dibaca sebagai khobar. Kenapa? Mubtada dan khobar sama-sama marfu. Gitu, Pak. hmm, Mau makanya jadi, berarti di Al-Quran tuh yakhsyallah ya. ya itu karena Allah sebagai buat itu. maf'ul bih. Jadi Allah di Quran yakhshallaha min yakhsyallah. Allahumma Jadi kalau Allah ganti, ya kalau kita bacanya ya Allah, ya apa kebalikannya ya Allah udah beda artinya kan. ya, Udah sama Allah tapi udah artinya beda. Allah takut sama ulama. Begitu ya Pak Ustadz ya? ya. Itulah gunanya kita belajar nahu. Karena nahu Beda. itu kan cuma Kasroh ngurak-ngarik, udah artinya beda. ngurak-ngarik u, a, i. Gitu lah nahu itu. Cuman untuk menentukan u, a, i ujungnya, ya kan? Itu ada ilmunya gitu. Iya, 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 iya. Nah, seperti ini nih. Bacanya al-adhanu, al-adhana, atau al-adhani. Tuh, nunnya Ada domah, rokatnya. fathah, atau kasroh. Kan gitu. Al-Azani. Al-azan. Aja penulis itu tidak ngasih harokat tuh. Kan gitu di ujungnya. Agar supaya Pak Opek itu mikir. Azan. Mhm. Ini bacanya al-adhanu. Azanu. Tuh. Nyambung. Hmm. Apa artinya al-adhan? Gila. Panggilan. Ingat. Panggilan. Iya. Wah, Panggilan untuk apa? iya, panggilan untuk sholat. Atau sholat. Ya, sekarang Pak Taufik baca dah kalau begitu azannya. Taufik. Silakan Pak Taufik. Halo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, itu. Sekarang kita artikan ya. Ada nggak di bawah artinya ini? Ada. Ada tuh. Allahu Akbar.
artinya Allah Maha Maha besar Maha atau Agung. agung. Asyhadu Aku bersaksi Bersaksi Saksi an bahwa bahwa asyhadu an la ilaha tidak tidak ada ada sesembahan tidak ada sesembahan illa kecuali kecuali Allah. Allah. kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadan Aku Aku bersaksi Bersaksi bahwa bahwa Muhammad Muhammad aku bersaksi bahwa Rasuluh Nabi Muhammad adalah utusan utusan Allah. Allah. hayya ala Mari segera, Mari as-salah Salat. mari sholat, segera hayya salat. ala Mari Mari segera. segera semakin segera al-falah. Raih kemenangan. kemenangan. Allahu akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak Tidak ada ada sembahan sembahan kecuali kecuali Allah. Ya, baik. Itu Ustaz tanya, Silakan. kadang kalau yang azan itu yang lafaz dengan Allahu Akbar itu diakbar. Kapnya itu kenapa dipantulkan kan bukan qalqalah itu. Allahu Akbar. Kapnya itu kan ada hamas di situ ya. Ya, Kalau dipantulkan gimana itu? Allahu Akbar. itu Kan salah. Ya. Allahu Akbar. Ada hamasnya ya di situ. Betul yang Ibu katakan. Terus akbar itu ketika dipanjangkan akbar kan salah betul itu. Salah itu. enggak boleh Yang dipanjangin. benar kan harus pendek itu. Enggak. Allahu Akbar gitu. Sesuai dengan tulisannya, Bu. Oleh karenanya kadang-kadang muadzin itu karena dia belajarnya karena mendengar nggak melihat. Nah iya itu. Besok Kalau di akbarnya, kalau di barnya dipanjangkan berarti artinya mengubah arti itu ya Ustaz. berarti kalau ada Artinya kemungkinan kata genderang. itu. Jadi Ya. kendang. Iya. Jadi memang perlunya itu belajar itu seperti itu. Kadang-kadang orang suaranya enak sih. Tapi Tapi yang nggak enak juga didengar. karena suaranya enak tapi salah. Pilih mana? Mendingan suaranya fals bener. Tapi kalau sudah ini juga didengarnya nggak enak juga karena salah kan. Iya. Jadi enak mana kira-kira? Salah tapi enak suaranya. Tapi suaranya fals tapi benar. Enak yang fals tapi benar. Iya. Karena benar itu bisa diterima dengan enak gitu. Bener nomor 1. Indah tuh nomor 2. Paham? Ya. Bu Emi, paham? Jadi nanti kalau ada azan di musola atau di masjid, Allahu Akbar. Kan kedengeran banget itu. Rupanya mungkin orang tersebut tidak melihat tulisan. Nah, itu fungsinya Pak Opik itu begitu, memberikan penyuluhan. Oke. Berikan argumen seperti tadi. Tulisannya bukan kof, Pak, tapi kaf. Gitu. Baknya pendek, Pak. Nih, kalau nggak percaya tulisannya gitu. Harus diterangin ya. Bar itu berarti Allahu kendang. Akbar. Iya. Jadi Emang nanti ada yang baca pakai kof? Enggak ya? Akbar. Tapi ada aja, Pak. Jadi ada kof itu sama sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti kof. Iya. Pokoknya itu tugas PR-nya Pak Opik lah itu untuk menyuluhkan masalah ini. Tapi benar Ibu Irina bilang kalau akbar itu kan hamas jadi iya, haknya itu hamas. Iya. Bukan nasi rames, Pak. Puasa-puasa nasi rames bikin lapar. Nah, jadi
kenapa buku ini kok disajikan lafaz adzan? Kan begitu kan? Pertanyaannya. Hmm. Selain kita belajar bahasanya, ini juga perkara yang sering muncul di masyarakat. Gitu loh. Bagaimana mengumandangkannya dengan benar sesuai tulisannya. Itu maksud penulis. Kadang-kadang orang nggak belajar dari tulisan, tapi cuma dengar, akhirnya kebiasaan seperti itu. Iya. Saya bisa adzan, sok bisa tapi salah. Iya betul. Dan buku ini contoh tema-temanya tema-tema yang ada di masyarakat semua ini sebenarnya. Iya. Ntar sampai doa kunut juga ada. Pokoknya keseharian ada tentang tahiyat, ada. Kita belum sampai ya tahiyat. Ntar ada di buku ini. Belum ya, belum. Jadi bukan sekedar belajar bahasanya, tapi memang aplikatifnya. Kalau seandainya selama ini kita hanya mendengar, ini tulisannya yang benar. Gitu maksudnya. Baik. Sekarang tanmiyatul mufrodat, pengembangan bahasa, pengembangan kosakata. Al-mufrodat itu kosakata, tanmiyah pengembangan. Pertama yang dikembangkan kata akbar. Tuh. Akbar di sini artinya lebih besar, garis miring paling besar. Tapi karena kata akbar ini disematkan kepada lafzul jalalah, maksudnya Allah, maka artinya bukan lagi lebih atau bukan lagi paling, tapi artinya yang paling pas adalah maha besar. Paham sampai sini? Ini isim tafdil namanya kalau dalam nahu. Isim apa, Pak? Akbarnya itu. Akbarnya isim tafdil. Ya, nih kita tulis ya. Tulis aja. Apa alu? Bentar, ini loadingnya lama komputernya. Ya, lama. Sudah, Bu? Sudah kelihatan? Kelihatan Ustaz. Ada Ustadz yang Belum, kelihatan. belum. Kelihatan akbar atau kelihatan asgor, Pak, kalau di layar? Kelihatan baru Kelihatan Ustadz. Jamal. Ustadz Jamal yang ada. Baik. Jadi, kalau pernah belajar nahu, ada istilah namanya isim Tafdil. takdir. Begini. Misalnya, wazannya gini, Pak. Namanya dulu ya, kita tulis namanya. Ismu taf de. Kebaca? Ya, Ya, Ismu Nafdil. Apa bacanya? Ismu ismu Nafdil. tafdil. Tafdil. Ismu Itu Nafdil. kalau bahasa Inggrisnya komparatif atau superlatif? Isim perbandingan. Wazannya Komparatif. af'alu. Tuh. Contohnya kabir. Apa nih kabir? Besar. Kalau kita buat wazan itu jadi Akbar. 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 Baru. Contoh lain. Misalnya sogir. Apa nih sogir? Kecil. 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 Asgor. Jadi Asgor. asgor. Kalau salah baca Nasgor. Iya.
Itu kalau yang Nasi ahli pangkas goreng. rambut, Pak, ahli pangkas rambut namanya. Oh, asgar lain. Asgor kecil, oh, asgor, asgar. Asli Pak Garut. Taufik niat wudhu gimana? Ah, kenapa? Niat wudhu gimana? Niat wudhu doanya. Iya gimana coba? Nama itu Rof al Hadasil Asgor. Wudhu. Nawa itu Wudu akhirat. Rof al wudhu Hadasil Asgor. jangan langsung rob al aja, wudhu a. Nama itu Nah, wudu. nama itu Rof al Hadasil Asgor lillahi ta'ala. Iya, asgori atau akbari? Asqori. Asgor. Akbari mah itu mah Yang salah kalau Asgor. paham. Iya, Karim, Pak apa Ustaz. arti Karim? Mulia. Ya, Coba Mulia. dibuat jadi apa? Akrom. Akram. Inna akramakum. Indallahi atqakum. Ya udah itu dia. Tuh, pakai begitu. Paham? Paham. Fadil. Fadil. Berarti Jadi termasuk mulia ya. Afdol. afdal. Afdolu zikri. Nah, apa adanya? Seutamanya. Atau keutamaan. Tuh. Begitu. Apalagi kira-kira? Banyak deh. Jamal. Iya, Jamil, Jamil. 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 Jadi Ini apa baca mal? Ajmal. jadi Ajmal. Ajmah. Tuh, Ajmal tuh paling ganteng. Wah iya, keren paling. Ajmah. Jamal. Ismi Jamal wa ana ajmal minkum. Waduh, Terus keren banget. wa ana ajmal minkum dia bilang. Waduh. Begitu, Pak. Tetapi isim tafdil walaupun artinya lebih atau paling, kalau bertemu dengan atau dinisbahkan dengan lafaz Allah, maka artinya bukan lebih. Paham? Maha. Maha. Sebab kalau lebih, Pak, itu ada lagi yang lebih. Nyambung. Kalau diartikan paling, itu ada lagi yang paling. Misalnya, Pak Opik ini orang paling kaya se-kecamatan Reni Jaya. Begitu keluar ke Pondok Aren, masih paling kaya atau tidak? Ya enggak lah, Belum tentu. kayak dulu kan. Atau sebaliknya, Pak Hadi ini paling ganteng se-Sidoarjo, Ajmal. Kira-kira keluar Sidoarjo ada nggak yang lebih ganteng dari Pak Hadi? Ada. Ada. Itulah Kalau di sebabnya Sidoarjo walaupun dia Pak isim tafdil, isim tafdil itu artinya maha, lebih atau Paling. paling, tapi ketika bertemu dengan lafaz Allah jangan diartikan paling, Maha. maka diartikannya maha gitu, karena nggak ada berbanding, udah mentok, nggak ada bandingannya lagi. Karena nggak bisa ditandingkan lagi ya, Ustaz. Iya, Iya, betul. kalau diartikan paling besar, lah ada lagi yang lebih besar nanti. Berarti Yang ada Allah lagi deh. iya, makanya terjemah ini udah bener, ya. Nih ya, di sini ditulis untuk Allah titik dua diartikan bukan lebih besar tapi maha besar atau maha agung. Baik. Contohnya Pak, penggunaan tadi isim tabdil alim mengetahui. Kalau a'lamu apa? Alamu. saya Saya mengetahui. Bisa saya mengetahui. mengetahui itu kalau fi'il mudhari. Benar Hmm. Pak Taufik barusan. Tapi yang saya maksud dalam hal ini adalah isim tafdil. Lebih mengetahui. Paling Lebih mengetahui. Tapi kalau Allah
Maha 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 mengetahui. mengetahui. Ada mengetahui. istilah wallahu a'lam Bisawab. bissawab. Bisawab. Apa artinya? Dan Allah Allah Maha mengetahui. mengetahui yang benar. Allah Maha mengetahui kebenarannya. Shawab itu kebenarannya. Kebenaran. Oke? Wallahu a'lam bissawab. Allahu a'lamu bishawab. Allah Maha mengetahui tentang kebenarannya. Begitu. Setelah selesai kajian, kita ngomong A, B, C, D. Lalu kita Allahu a'lam bishawab. a'lam bissawab. Itu. Karena bisa jadi apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Allah maksud. Iya. Memang ini benar kata Pak Taufik tadi, a'lamu, saya mengetahui. Ya, itu kalau yang dimaksud fi'il mudhari. Ya, Pak ya. Ternyata Sangat mengetahui. tulisannya sama, tapi konteksnya berbeda. Tuh. Paham? Iya, iya. Jadi kan alimu dari isim tabdil a'lamu, af'alu. Karim, mulia, Akram. akromu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan sesungguhnya Tuhanmu al-akram. Maha Maha mulia. mulia. Bukan paling mulia, maha mulia. Karena ketuhan ini, Rabbuka. Qorib, dekat. Dekat. Kalau bahasa kita jadi teman, Karib. Sahabat karib. karib, Iya. jadi kaf. Tuh. Sahabat. Wa aqrabu littaqwa. Atau teman akrob, Akrab. akrab bahasa kita tuh. Akrobu. Ada penggalan ayat, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini penggalan ayat. Berbuat adilah kalian Supaya jadi orang sesungguhnya takwa. huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat dengan Takwa. takwa. Pak Taufik. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, apabila ada sebuah kata yang berdekatan dengan Allah atau yang berdefinisi Tuhan, maka disematkan kata maha. Itu Ustadz ya. Itulah Ya, maksudnya. terjemahnya maha. Tafdil. Kalau dia ketemu isim tafdil, Pak ya. Isim tafdil itu diterjemahkan maha kalau dia disematkannya kata Allah atau Tuhan. Begitu, Pak. Oke. Baik, kalau sudah. Nah, sekarang as-shawab artinya yang benar atau tepat. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi kita udah tahu tuh artinya tuh. Apa sih maksud Ustadz tuh ngomong begitu? Oh, maksudnya. Tulisannya juga udah tahu. Shawab. Bukan pakai sin, tapi pakai sad. Sawab. Allahu a'lamu bishawab. I'dilu. Berlaku adillah. Huwa itu kembali ke kata adil. Adil itu titik-titik. Oke, sampai situ sudah selesai. Kita lanjut yang kedua kalau gitu. Yang mau dikembangkan warna biru kata apa? Asyhadu. Rasul. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu fil apa kira-kira? Aku bersaksi. Asyhadu fil mudhari. Fil mudhari. Dari kata Syahada. syahidah, bukan syahada. Syahida yashhadu. Syahidah ya. Kira-kira wazan apa itu? Fa'ila. Kalau disingkat jadi Dia. syahidah yashhadu. Syahidah yashhadu, kalau ana jadi asyhadu. Tuh. Masdarnya nomor 3 itu masdar. Syahadatan. Syahadah.
Fil amarnya ishhad. Bersaksilah, Ya, saksikanlah. saksikanlah. Ada orang meninggal. Habis, habis disolatin. Apa bilangnya? Pak Opik. Apanya meninggal maksudnya gimana? Hmm? Meninggal kan biasanya ada kalimat apa? Gimana Bu Emi? Kalau ini, ada orang meninggal bersolat. Saksikanlah. Ishhadu. Ya. Syahadu, ya Ah. ya. Itu kalau lagi apa ceramah Allah meninggal tuh syahadu. Iya, Habis iya, iya. Ash. Ishhadu annahu min ahlil khair. 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 Kata Pak Opik, Pak, gak pernah sholat min ahlil khair. Tapi kita sebutin aja udah jangan bilang khair. Pokoknya ikutin aja kalau udah khair, khair gitu. Urusan Allah ya. Iya, itu kan doa. Udah jangan berbicara apa adanya. Kalau apa adanya kita membuka aib orang namanya. Nggak boleh kan. Pokoknya kita bilang isyhadu aja terserah Allah dah deh. Isyhadu Ishhadu min ahlil khair. annahu min ahlil khair. Khair. Dah gitu aja. Mau dipakai juga nggak apa-apa. Nggak dipakai, oke. Nggak dipakai juga nggak apa-apa. Ya, Pak Ustadz, nanya nih Pak Ustadz, kadang-kadang pelafalan azal asyhadu anna ini kadang-kadang ada asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, seolah-olah dia mengucapkan doma gitu loh Pak Ustadz. Muhammadur emang salah Rasulullah. itu. Nah, Salah. padahal kalau kita teliti Pak Ustadz ya, dari sini Muhammadan ini kan sebagai maf'ul bih ya Pak Ustadz ya. Nah, jadi gini Pak. Ini kita ke nahu dikit ya. Ya, Ashhadu itu fi'il mudhari. Domirnya adalah fa'ilnya anak tersembunyi. Anak. Lalu di situ ada anak. Taukid. Ya, tauhid. Dia anak itu adalah saudaranya inna. Inna. Iya, inna anna. Maka Muhammadannya sebagai isim Isim ana. Isim ana. anak. Mansub sebagai isim anak. Bukan sebagai maf'ul bih, Pak Taufik. Iya, iya, iya. Isim Walaupun ana. sama-sama mansub, tapi kedudukannya berbeda. Bukan sebagai maf'ul bih, tapi sebagai isim. Isim ana. mansub. Iya, sama-sama Iya. mansub. Kalau mansub berarti harokatnya fathah ya Pak Ustadz ya. Iya, Iya, itu Muhammad dan Muhammadan. Nah, Rasulu itu sebagai khobar ana. khobar anak marfu Mudhof. wa huwa mudhaf. Allahi jadi mudhof ilaih. Maka Ya. bacanya asyhadu anna Muhammadar. Nah, jangan Muhammadur. Salah. Salah. Itu kalau Muhammadur kalau ininya dibuang nih. Misalnya la ilaha illallah baru Muhammadur Rasulullah. Itu baru benar. Kalau ada anak Muhammad dan baru masuk tajwid. Oh, ada tanwin Idgham bertemu dengan idgham bila guna. gitu, Pak. Siapa namanya? Iya. Taufik. Iya, iya. Jadi besok kalau ada orang azan, ini dibaca Muhammadur, Bapak kasih tahu baik-baik. Salah. Ya, Bapak tunjukin Wah, aja, itu fotoin aja, Ustaz. foto ini buku ini Bapak foto. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu Iya, betul. Nggak ada anak. benar. Itu Kalau Benar, karena nggak ada anak. nggak ada anak. Tapi Kalau kalau ada ada anak anak, jadi Muhammadur Rasulullah. ya. Tapi emang Tahu bukan kita hanya Pak Pak Ustaz, Taufik yang anak dengar, saya juga sering dengar itu. kupingnya. Ya, itu Anak tauhid kena anak. lagi-lagi gunanya belajar tuh begitu, Pak. Tuh. Yang repot kan kalau salah menaun-naun bertahun-tahun.
nggak berubah. Kalau dikasih tahu, galakan dia. Ya, cuman memang ngasih tahunya itu butuh apa ya? Butuh waktu sih, Pak. Itu kadang-kadang ucapan hayya 'alal falah itu kan hak, tapi kadang diberatkan jadi hak gitu. Jadi H Oh, besar. salah itu. Iya, Artinya beda. artinya beda. Beda jadinya. Falah, ada nggak falah? Kalau falah, kemenangan. Kalau falah, ha? Ada lagi fa-nya itu harusnya pakai F. Fa, bukan pakai P. Perhatikan itu. Sama orang Sunda. Ya coba dengerin. Hayya 'alal falah. Nah, makanya penting ini disajikan gitu kan tuh. Oh, tulisannya pada pertama tuh pakai H kecil kan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Jangan digentang aja. Tapi kenapa ya dipanjangin gitu Pak Ustadz? Kan nggak ada tanda matnya di situ Pak Ustadz. Ada Mana tanda yang perbedaan. dipanjangin? Itu narik li sukun itu. Jadi madlis sukun. Hayya Lanya kan 'alal tinggi. falah. Iya, itu kan jadi mad arid, Pak. Awalnya mad tabi'i karena di akhir di wakaf jadi mad arid. Panjangnya bervariasi. Boleh 2, 4 Harokatnya lebih atau 6 panjang. gitu. Mat Arif. Hayya 'alal shalah. Nah, Esek. Enak kalau sudah tahu tulisannya. Harusnya Pak Taufik saya siapkan buku. Nanti saya imla, jangan nyontek tapi. 100 tuh pasti. Hah? 100. Perhatikan nih, sholah. Ini paket tak marbuto. Kalau disukunkan jadi hak besar. Iya. Ini hak kecil. Sholah. Hayya Jangan 'alal sholah. terbolak-balik. Di sini kecil, di sini besar. Kadang-kadang disamain kecil semua. Nggak Disamain. boleh. Itu ada Hayya tanda 'alal apa tuh Pak falah. Ustadz yang la ilaha illallah kayak garis berdiri gitu Pak Ustadz? Ya nah, ini. La, Ini la mad ilaha. kalau Ada dalam tengah-tengah tuh tajwid, garis Pak, berdiri. ini Kalau ketemu dengan Nah, itu ada garis hamzah, berdiri tuh kecil tuh fathah berdiri. hamzah. mad jaiz, Enggak, sebelahnya lagi. Yang Mana? mana tuh? Itu kan ada tanda tuh antara laha. Nah, itu lihat ya, ya. Ini. Nah, stop, ya. Di bawahnya kan ada tanda tuh garis berdiri, Pak Ustadz. Oh, ilaha. Lanya panjang harusnya. itu Apa tuh, Pak namanya Ustadz? alif. Apa Lanya namanya panjang. tuh, Pak Ustadz? Alif. Iya. Oh, alif. Iya, Kecil apa? itu namanya alif hanjariah, namanya alif tegak. Iya. Jadi tulisannya itu, Pak, bisa seperti ini alifnya di antara ini, bisa juga seperti ini, di persis di atas lam. Iya, jadi fathah itu berdiri. Apa namanya tuh, Pak Ustadz? Alif berdiri. Alif berdiri namanya nggak pernah duduk. Ah, Ustaz. Itu Ya, itu kan tulisan harus Madinah ya. Ya, itu rosemnya memang tulisannya begitu, alifnya harus alif tegak begitu, bukan alif yang bisa, bukan. tanda baca panjang. Mm-mm. Bagus. Ya, Jadi kita tahu panjang kan tadi. kalau Eh? dia fathahnya berdiri kan panjangnya 2 harokat ya kita tahu Pak Ustadz. Kalau fathah berdiri panjangnya kayak Maliki Yaumiddin. Ma fathahnya kan fathah berdiri itu Pak Ustadz. 2 harokat. Nah, di sini kan habis apa tuh habis fathah ada garis itu, garis yang kecil itu berdiri gitu loh Pak Ustadz. Yang mana garis kecil mana itu? Itu Berarti di antara tanda la dan ha, la ilaha antara la dan ha. Ah, Dicepulan la ilah gitu. Yang ini, Pak. kiri lagi, Yang mana, kiri Pak lagi, Taufik? kiri Eh, lagi di Nah, dalam ini. ruangan Yang itu tengah ah, tuh, ya tuh itu. baca. Nah, Iya, kenapa ditanya? Itu kan alif namanya.
ada di tengah-tengah gitu ya, baru lihat saya Pak. Oh, perhatiin gitu loh Pak Ustaz. Itu ada alif gitu. Kan bukan Allah itu kata Allah kan. Ilah, Tuhan, Tuhan. Iya. Kalau Allah kan emang ada ininya lamnya kan di tengah. Ini kan apa kayak kayak Ah, ngegantung gitu Pak Ustaz. Ya, nah gantungannya apa namanya? Sembahan, sembahan. Tapi ada ngegantung gitu Pak Ustaz kayak alif kecil gitu. Ya, Enggak, kalau biasanya Kalau di Quran juga ada kayak gitu kecil. ya Ustadz, biasanya ditemukan itu la-nya itu fathahnya berdiri, jadi tidak ada alif di tengah-tengah antara lam dan ha itu. oh Oh, gitu, bagus. Hmm. Kalau begitu saya tulis. Gara-gara Pak Taufik nanya jadi saya nulis ini. Gini Pak, pertama alif yang dimaksud itu, ya Pak, namanya ya. dulu deh, namanya dah. Nah, begitu kan? Belum kelihatan. kurang. Ya, Loh, begitu nggak? ya. Ya, Ini namanya disebut alif, Alif. han, ja, ri, Ya, ya, jadi ya. tuh, Anjariyah. paham? Alif Hanjaria. Ya, Namanya dulu dah. Alif Hanjaria maksudnya alif yang ada tegak lurus di atas huruf. Apa namanya alif? Alif Hanjaria. Hanjaria. Ya, bacanya dua harokat. Karena dia bagian dari mat tabi'i juga. Hmm. Oke. Seperti didapati kata Tuhan. Tuhan kan bahasa Arabnya Allah. ya, Ilah. ilahun. Ilah. Mana dia? Ilahun Tuhan. Ah, kita dulu. Tak. Tuh. Begitu Pak, yang Bapak maksud? Ya, kalau itu kan Ya. dua harokat tuh kayaknya. Ya, rupanya tuh tadi di tulisan tadi alif hanjarianya di sini ya, di tengah-tengah Iya, ya. nyelip Ya. ya. Nangkring di situ dan Itu ngambang. namanya cuman gaya khot, Pak. Khot, khot tau khot. Tulisan. Kalau bahasa ini pon tau pon. Apa pon tuh? Gaya penulisan, gaya huruf. Seperti kayak Hot, huruf hot. Latin kan ada gayanya itu. Halo? Ya, ya. Ya, kayak Times New Roman gitu. Ya, ada Times New Roman itu juga Times. ada. Ini dia kalau nggak salah, dia pakainya kalau nggak salah pakai Arabnya Arab eh, apa namanya tradisional Arabik bisa atau juga apa lagi ya? Kan banyak nih saya tunjukin ya di komputer Kan, tuh banyak jenis Arab itu. kan tulisan Ya, Arab Madinah maksudnya. Kan jadi Mesep Madinah. ya, kalau cetakan Muhammadiyah cetakan Cetakan Madinah, tapi Madinah. fontnya itu, ini font nih, kelihatan nggak nih yang di laptop saya nih? Ya. Ada. Nah ini kan font semua ini. Arab Iya. tuh banyak nih yang saya sering pakai tradisional Arabik, ada Arabic typesetting, macam-macam Banyak, banyak. banyak. Paham? Ya. Jadi sama aja. Hmm. Tuh. Cuma tadi pada teks tadi itu memang fontnya bukan font yang saya tulis, bukan. Beda. Ya. Termasuk juga misalnya harokat di atas tasdid. Kan beda-beda tuh. Ya, Jadi kan misalnya ada di kasroh ada itu di bisa aja di atas huruf kan, kasroh itu. ya, Ya. Bisa di bawah di, huruf ada. di bawah tasdid itu. Iya. Nah bacanya kan ini Pak, ini kan namanya mad apa? Mad apa? Mad tabi'i Yang ya. mana? Yang tadi yang Pak Hmm. Topik tanyain tuh mad Oh, tabi'i. Matobi. Hmm.
Mau alifnya tegak di atas kek, mau alifnya Mau bengkok. di bawah, meringkuk. Lalu di sini ada tanda bendera nih. Kalau tanda bendera ini karena mat ketemu hamzah tuh. Panjang loh, panjang. Jadi mad jaiz gitu. Mat jaiz. Munfasil. Kalau nggak ada tanda benderanya Pak, ya tetap mad jaiz. Lalu Karena kalau fungsinya tanda pembendera itu kalau orang belum tahu, dia gampangnya pokoknya kalau ada tanda benderanya bacanya panjang deh gitu. Gitu ya. Iya. Rambu-rambu padahal tanpa adanya rambu itu tanda alis tetap aja kalau mad kita jaiz panjang juga panjang. ya. Iya, iya. Alif betul. Cuman kan kita belajarnya pakai rambu mulu jadinya. Bukan pada Biar hakikat. nggak nabrak. Rem merah ya tabrak. Nyambung. Oh, Makanya ada azan yang nggak boleh sembarangan. Arsala yursilu artinya mengutus. Qala Allah Ta'ala wa ashhad bi annana muslimun. Ini ayat Al-Maidah. Iya. Bersaksilah atau saksikanlah bi annana sesungguhnya kami adalah orang-orang yang Muslim. berserah diri. Muslimun itu artinya orang berserah diri. Maksudnya ishad itu didapati contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 111. Nyambung. Ashhad, ya. Ini kan tadi dibilang nih ishad nih, tuh ke sini nih. Itu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala. Tuh. Oke. Udah sering tuh. Wallazi arsala rasulahu. Apa artinya Pak Taufik? Taufik. Huwallazi arsala rasulahu. dialah yang Wallazi mengutus dialah yang utusan. diutus sebagai rasul. Wallazi arsala rasulahu. Dia diutus sebagai Bil rasul. huda. Bil huda dengan petunjuk. Wa dinil haq dengan agama yang benar. Yang benar. Iya. Yang diutus siapa yang diutus? Rasulullah Kenapa, Pak Ustaz? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah utusannya dan Ya, dia Rasul itu menunjukkan secara spesifik artinya Rasul, ya Rasul. Tapi umumnya kan Rasul sebenarnya maknanya utusan. Pak Taufik bisa aja jadi Rasul. Utusan siapa? utusan Paham ya? Rasulullah, Rasul aja, Dan Pak Taufik utusan. ngomong, Pak Adi, saya ini Rasul. Iya, utusan siapa? Utusan Oh, saya utusan partai tadi. utusan dari DPR. utusan partai. Ya karena Rasul itu maknanya utusan memang. Cuman makna sempitnya ya kayak Utusan Nabi Allah. Muhammad di Rasul gitu ya. Lanjut, dikit lagi dah. Udah pusing atau belum? Iyalah, Belum. sholat. Hayya 'alas shalah. Nah, yang mau dikembangkan kata salat. Sholat. Kata salat itu sudah menjadi bahasa Indonesia, betul? Iya. Dulu zamannya Bu Rina bahasanya apa? Salat atau sembahyang? Sholat itu yang gampang. Ya, waktu Ibu masih remaja. Iya, kalau saya remaja sholat, tapi kalau masih kecil dulu denger eyang-eyang itu sembahyang. Orang Betawi juga Sekarang bilang sembahyang. itu orang Betawi masih ada bilang sembahyang. Sembahyang. Zaman dulu. Kalau sekarang? Sholatnya banyak kan dulu, yang dulu malah sholatnya dilanggar, nggak apa-apa, boleh. Ya. Iya Pak Ustadz. Sholatnya dilanggar banyak kan dulu. Saya Desa. langgar mulu Pak. Rumah saya deket langgar. Sholatnya mana? Dilanggar boleh. Dulu adanya langgar. Langgar, apalagi Langgar tuh kalau di musola Sumatera sebenarnya. apa namanya? Dari Jawa Surau. masih langgar. Surau. Surau, langgar, musola yang benar sih Bu. Baik.
Musola udah modern tuh. Yang Musola udah modern kemarin di itu. Jawa masih langgar, Surabaya Kalau masih zaman kalau langgar. sekarang tanya, boleh nggak sholat dilanggar? Nggak boleh. Oh boleh. Ya, Adanya dilanggar. ya. Dilanggar. Sholat yusoli sholatan. Sholat itu maknanya satu, sholat. Hmm, Dua, sholawat. Tiga, hmm, doa. iya. Banyak mana sholat itu nggak hanya sholat. Tergantung konteksnya. Dalam lafaz adzan, hayya 'alas sholah, maksudnya sholat. Hmm, hmm. Tepat azan ya. Jadi dalam konteks adzan tadi. Oke. Nafil amarnya soli. Tuh. Hmm, Di bawah ada Sholat. domir. Ana, nahnu, anta, antum, huwa, hum. Ini juga udah paham. Tapi kalau kita bilang sholat, itu huwa, fi'il maudin. Mudori'nya yusolli. Kalau saya, sholat itu. iya. Kalau fi'il mudori'nya usolli. Coba niat Hmm. sholat zuhur, bagaimana Pak Taufik? Usuli. Ya Pak Taufik. Sholli fardu zuhri. Zuhri. Tuh, usolli kan? Usolli. Jangan sholat itu. Kalau itu mau udah selesai. Bawa sholatnya aja baru mau dikerjain, makanya sholat itu. Makanya pakai usolli. Sholaita tusolli. Antum sholaitum. Hmm. Antum tusalluna. Nahnu sholaina. Solu. Nusolli. Ya, namanya solu. Solu. Solau. Sama Ini atau baca amar. solau ya. Solau. Hmm. Solau. Ya, ilallah. Fil mudhari'nya yusalluna. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Itu fil amr, Pak. Alaihi wa sallam. Hah? Itu fil amr. Solu ala bil amar. Yang Sallu. ini nih dia nih. Yang ini. Yang bawah dia, sallu. Paling bawah. Ya ayyuhallazina amanu sallu ala nabi. Nah, itu sallu di situ artinya bukan sholat. Apa artinya? Salawat. Selawat. Salawat. Selawat. Oke. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Huwa ayyuhallazina yusolli fil masjidi. Dia sholat di. masjid. Huwa yusolli ala nabi. Apa artinya? Selawat Ya, atas salawat. nabi. Ya. Ya akhi sholli fil masjid. Selawat sholatlah. Sholatlah di Sholatlah di masjid. masjid. Ya ustadz sholli bina. Ya Allah, sholatlah bersama Bisa kami. salat di masjid. Maksudnya sholli bina itu jadi ya Jadi ustadz jadilah imam gitu. Ayyuhal muslim Karantina. shollu fil masjidi. Hmm. Wahai orang-orang Sholatlah. yang beriman, yang Sholatlah. beragama Islam, sholatlah di masjid. Masjid. Al muslimuna yusholluna fil masjid. Orang-orang muslim, orang beriman bersolat Mereka di sholat di masjid masjid. mereka. Nah, ini nih pengujiannya nih. Sebelum kita Nah, akhir. kalau yang artinya doa apa Pak Ustaz? Ya doa, ya doa. Sholat juga. Tergantung konteksnya, Pak. Doa. Kalau bahasa Inggris diartikan pray, doa. Iya, pray. Iya. Kan sholat itu emang doa. Coba baca. Robbi firli warhamni apalagi. Kurni, Doa bukan tuh. Doa. Doa. Ayo. 8 permintaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna Yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Bersolawat dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin. Wa ala. Allahumma salli wa sallim alaih. Tuh.
Semoga Allah. Terakhir, dalam ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, jadi ini pengertiannya Pak Ustaz. Ya, Kalau innallaha malaikatu yusholluna, kalau sholat tadi diartikan bisa sholat, kemudian berdoa, bisa juga bersalawat. Kalau dijadikan satu jadi apa tuh Pak Ustaz ya? Jadi coba. kayak tadi tuh innallaha malaikat, sesungguhnya Allah dan malaikat berdoa kepada Nabi. Itu nggak Pak Ustaz terjemahannya? Salah artinya. Salawat itu apa artinya sendiri? Salawat itu apa? Nih, sholawat. Kata sholat artinya bisa sholat, bisa doa, bisa apa lagi satu lagi? Bisa sholat, bisa doa, Salawat. Ya. salawat. Nah, sekarang wujud sholawat Allah kepada Nabi, apakah berdoa? Masa Allah berdoa kepada Nabi? Selawat lah. Nah, kata sholawat itu apa artinya? Iya. Kita kan bisa sholawat kepada Nabi. Maksudnya Allah bersolawat kepada Nabi, memujinya, memuliakannya, itu maksudnya. Paham? Kan ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi. Tafsir. Sebenarnya Allah dan malaikat Bagaimana memuliakan sholawat Nabi. Allah kepada Nabi? Maksudnya Allah memberi pujian dan memuliakan Nabi Muhammad di hadapan para Malaikat. malaikat. Tuh makna pertama sholawat. Sholawat Allah. Lalu bagaimana sholawat malaikat kepada Nabi? Kan begitu. Apakah sama wujud sholawat Allah dengan malaikat kepada Nabi? Itu beda. Beda. Jadi sholawat malaikat kepada Nabi maksudnya adalah mendoakan dan memohonkan kemuliaan bagi beliau. Jadi Kalau malaikat malaikat. akan Nabi Muhammad. Manusia juga Pak Ustadz. Lalu Selawat pada Nabi. ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sholawat manusia kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Berarti memohon kepada Allah agar memberikan rahmat, kemuliaan, dan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Nyambung sampai sini? Ya, Ustaz. Jadi bukan berarti Allah bersoal kepada Nabi kemudian Allah minta kepada Nabi. Bukan. Alah. Intinya kata sholawat itu beda artinya tergantung siapa subjeknya. Allah, malaikat, atau manusia. Bisa dipahami? Ya. Kalau kita kan katanya berbanyak sholawat. Ya, itu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat, kemuliaan, dan kepada keberkahan kepada Nabi Muhammad. Loh Pak, kenapa kok kita berdoa untuk Nabi Muhammad? Bukankah dia sudah mulia? Iya. Lah emang salah kalau kita doain orang yang udah mulia. Pak Taufik, udah kaya. Saya doain Pak Taufik supaya tambah kaya. Boleh nggak gitu? Boleh. Nabi Muhammad udah mulia tanpa doa kita. Udah mulia. Tetapi karena kemuliaannya nanti ada keberkahannya. Gampangnya gini Pak. Siapa? Pak Taufik, ada air di keran. Buka kerannya, terus diisi ember. Ditadangin. Kira-kira tuh ember bakalan penuh atau tidak? Penuh. Selagi kerannya kita tidak matiin, kira-kira airnya melimpah keluar atau tidak? Melimpah. Nah, kakinya Pak Taufik dekat ember. Kira-kira basah atau tidak? Basah kalau melubat. Ya begitulah sama. Nabi Muhammad kemuliaannya seperti ember yang sudah penuh. Tanpa kita. Jadi kalau diartikan sebagai bentuk terima kasih dari umat Nabi Muhammad, nah bentuk terima kasihnya adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah agar Nabi Muhammad diberikan
semacam apa ya, rahmat kebaikan, karena beliau sudah menyampaikan kepada kita maksud-maksud dari Allah gitu, Pak, supaya kita selamat nih sampai tujuan akhir gitu ya, Pak Ustadz ya. Iya, Intinya betul. bentuk terima kasih ya. Betul. Tuh. Kata Nabi apa? Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah lanjutnya. berselawat ini 10 kali. Maka aku berselawat kepada dia. Allah ya, Allah Allah berselawat kepada dia berapa kali? 10 kali. 10 kali. Maksudnya adalah Maksudnya Allah adalah, memuliakan. kalau kita muliakan Nabi, bersolawat Allah kepadanya, memuliakan Allah Nabi. pun juga memberikan kemuliaannya kepada kita. Dan Masuklah ini besok. Pak, sebenarnya, Eh? dan salawat-salawat yang kita sampaikan ini nanti dikembalikan lagi kepada kita dalam Iya, bentuk bukan hanya syafaat, nanti, Pak sekarang Ustadz juga ya. iya. Dalam bentuk syafaat nanti, gitu Pak Ustadz. Ya, Pak. Salawat-salawat yang kita sampaikan ke Nabi Muhammad ini di dunia, nanti di akhirat dikembalikan lagi ke kita dalam bentuk syafaat ya Pak Ustadz ya. Betul, dan sekarang juga sudah dikembalikan. Duh, gitu. Bagus, Kita kan boleh, selalu Pak. mengharapkan syafaat dari Rasulullah, Pak Ustadz. Karena kita harus berselawat juga dan sebagainya. Iya, tuh. Jadi begini, Pak, kalau digambarkan. Nanti habis ditimbang, Pak Opik begitu ditimbang nilainya 50. Untuk masuk surga umpamanya 70. Pertanyaan, Pak Opik nilai 50, lolos nggak tuh kira-kira? Kurang tambahin udah. Namanya dari mana? Rasul Bagaimana caranya biar saya masuk surga? Maka di situ ada syafaat dari Nabi. Dikatrol. Gua katrol 20 aja. Jadi 70. Begitulah kurang lebih gambarannya. Fungsinya itu juga sholawat. Pak Ustadz, syafaat dari teman-teman Muslim yang baik juga nambahin juga kan Allah kasih ya. Iya. Nanti Pak Ustadz Jamal bantu juga nih cara syafaat juga deh. Justru saya minta Pak Taufik duluan. Saya minta sama Pak Taufik. Karena kan Pak Taufik yang udah makan banyak asam garam. Udah kasinan malah. Sadar. Jadi Aduh. begitu ya. Nah Ya besok baik-baik. tanggal merah. Itu kan hari. Besok libur kan? Iya itu Oh, gimana? libur. Ustadz Satibi besok libur nggak, Pak? Saya Ustadz, ngikutin Ustadz. Kalau Ustadz nggak libur, kita masuk. ya mesti diinfoin soalnya kan bisa Nah, ada. biasanya Ustadz kalau libur udah ngasih tahu. Hmm, Tapi ntar nanti kita masuk sendiri saya ya. pertegas kembali nanti. Ya, Kalau libur saya mau pergi. ya nggak apa-apa. Nah, satu, itu dia sholawat maknanya ya Pak. Jadi Lewat ya. keberkahannya, kebaikan Nabi itu sampailah ke kaki kita gitu loh gampangannya. Kalau diilustrasikan tuh tadi ada gentong. Gentong udah penuh. Terus aja diisi. Terus aja kita ditransfer dari kita kan. Maka Nabi sebenarnya udah nggak butuh lagi. Nggak butuh gitu dengan kita. Tapi kita yang butuh, kita yang berada di gentong itu, dekat gentong, kira-kira kaki kita kebasahan atau tidak? Oh, kebasahan. Ikut juga istilahnya kecapretan ya. Kepretan. Tuh, gampangnya begitu tuh. Orang Betawi bilang kecapretan. Begitu, Pak Taufik. Paham? Ya, ya. Nah, terakhir ada hadis Nabi. Solu, ini artinya apa kira-kira? Solu itu selawat ya. Solu, Solu. diartikan apa ini? Solu, Bersalawatlah Bisa kalian. sholat, bisa doa. Oh, ya, sholatlah. Sholatlah Untuk itu sebagaimana sholat kama ro'aitumuni soli. Solu kama sebagaimana ro'aitumuni soli. melihat saya sholat. iya, Hmm. tuh, sholatlah kalian sebagaimana kalian
Melihat Melihat aku sholat. Iya. Lihat aku apa sholat. soal Tuh. Nggak ada Nabi. Jadi kata solu di sini artinya sholat atau sholawat? sholat. 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 Nggak bisa diartikan doa. Karena konteksnya kurang pas. Sekalipun kata solu itu maknanya bisa berdoalah, bisa sholawatlah, bisa sholat. Tapi makna yang pas artinya yaitu sholat. Sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi kalau kata ini di letterlexkin diterima bulat-bulat, Ustaz ya. Karena kita udah nggak ngeliat Nabi kan, berarti kita sholat ngeliat siapa, Ustaz? Lihat apa? Ini kan kalau di terjemahan kata ini di letterlex di bulat-bulat kita terima, ini kan kejadiannya pada saat Nabi hidup. Ya, Ya, sahabat melihat Nabi hidup, ya kamu lihat aja. Kalau mau sholat saya lihat saya sholat. Lah kita di zaman sekarang kan nggak ngelihat Nabi, Pak Ustadz, gimana sholatnya itu, Pak Ustadz? gampang. Sahabat Nabi ngelihat Nabi sholat. Ya. tabiin. Lalu sahabat Nabi cerita sahabat Nabi itu bersumber dari Nabi. Itu namanya hadis. Paham? Ya. Hadis sampai ke kita lewat apa? Lewat kitab yang ditulis ulama. Kita dapat hadis ini dari guru kita. Jadi melihat kita dikatakan melihat Nabi sholat bukan berarti kita seperti depan kita dan Nabi, bukan. Dari hadis yang sampai ke kita begitulah Nabi sholat. Bisa dipahami? Iya. Jadi melihatnya versinya lain ya, Pak Ustadz ya. Aduh. Versinya ngelihat kitab, ngelihat contoh dari apa yang Ya sudah kalau kita sekarang ditulis ini kan nggak mungkin dong kita lihat Nabi plek. Iya. Tapi kita dikatakan melihat itu dari peninggalannya. Apa peninggalannya? Kitab. Hadis. Hadis itu. Hadis yang dibukukan sehingga dalam bentuk kitab. Kitab tuh macam-macam. Ada kitab Ya. Bulughul Maram yang ditelan sama Pak Opik tuh. Dibakar dulu baru telan, Pak Ustadz. Itu bab pertamanya bab awal-awal tentang sholat tuh, hadis-hadis seputar tentang sholat. Bagaimana Nabi sholat itu ada direkam dalam kitab Bulughul Maram setiap hari Selasa. Ya, dibacain. Oh gitu. Dulu Nabi sholat subuh misalnya pernah kunut, pernah juga enggak. Sampai lagi kita itu perbedaan itu. Semuanya ada dasarnya. Oh, Nabi itu sholat zuhur 4 rakaat. Sampai nggak ke kita? Sampai. Iya, sampai. Jangan mentang-mentang banyak duit sholat zuhur 6 rakaat. Begitu Pak Taufik? Ya, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Sholat. Ibu tandain ya Bu ya. Tandain halamannya. Insyaallah kita 24. 24 ya? Ya, tandain. Minggu depan itu banyak 23 latihan deh, tuh. 23. Banyak latihan terjemah insyaallah. 23. Baik, saya rasa halaman 23. saya rasa demikian. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Kita sempurnakan dengan Halaman 24 di tanggal 23 dulu deh, 25. belum selesai. Ya, Ya, subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima